Difitnah telah membunuh Presiden Amerika Serikat. Ia membalas dendam ke pemerintah yang telah menjebak dirinya untuk membersihkan nama baiknya. Di awal film kita diperlihatkan seorang sniper yang bernama Bob Swagger dengan ditemani sahabat dekatnya yang bernama Donnie. Mereka berdua sedang menerima misi mengintai pasukan yang akan kembali setelah masuk ke daerah konflik. Namun saat mereka melangkah baru sejengkal, sebuah mobil bersenjata akan menghadang mereka yang membuat Bob langsung melumpuhkan orang itu. Setelah itu, para pasukan militer berhasil melintas tanpa ada gangguan sedikit pun. Dan saat mereka berdua bersiap untuk pulang, para musuh itu pun seketika berdatangan dengan membawa banyak pasukan. Sehingga Bob langsung menghabisi mereka satu persatu. Akan tetapi mereka mengetahui letak persembunyian Bob, sehingga mereka langsung memborbardir tempat tersebut. Di saat bersamaan, Donnie mencoba menghubungi markas pusat jika mereka sedang diserang oleh pasukan musuh. Namun bukannya mereka memberikan pertolongan, mereka malah menutup alat komunikasi dan meninggalkan tempat tersebut. Saat situasi sudah terpojok, tiba-tiba pesawat heli datang, sehingga sang pilot mengetahui persembunyiannya. Mereka langsung menembaki mereka dari atas. Temannya yang bernama Donnie harus tewas karena terkena tembakan, sedangkan Bob menukar senjatanya dengan senapan yang lebih besar, sehingga heli itu pun dapat dilumpuhkan dan Bob pun selamat. Singkat cerita, film berpindah di 3 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan si Bob yang kini tinggal di daerah pegunungan bersama anjing kesayangannya. Saat itu ia memutuskan untuk pensiun dari militer karena pihak pemerintah telah berkhianat terhadap dirinya. Scene berpindah di kota Virginia, di mana para petinggi sedang berkumpul dengan dipimpin oleh seorang pria bernama Isaac. Mereka sedang mencari informasi mengenai latar belakang Bob selama bertugas di militer. Dan berdasarkan rekam jejaknya, Bob memiliki keahlian dalam menembak dalam jarak 2 km, yang membuat mereka langsung bergegas pergi menuju tempat kediaman Bob. Setelah tiba di rumah Bob pun langsung mengusir mereka dari halaman rumahnya. Karena sampai saat ini, Bob tidak bisa melupakan terhadap apa yang telah terjadi ketika pemerintah membiarkan dia mati di tangan pasukan musuh. Dan Isaac pun langsung menjelaskan jika kedatangannya hanya untuk meminta pertolongan. Saat di dalam ruangan, Isaac kembali menjelaskan tentang maksud dan tujuannya, di mana Presiden Amerika Serikat terancam akan dibunuh oleh seseorang sniper yang bisa menembak dari jarak 2 km. Dan orang tersebut akan melancarkan aksinya ketika sang presiden sedang berpidato. Tugas Bob di sini adalah mencari titik letak di mana orang tersebut akan menembak. Bob yang awalnya tidak mau, akhirnya mempertimbangkan karena ini sudah menyangkut soal negaranya sendiri. Semenjak itu, Bob mencoba kemampuannya yang dulu dengan berlatih menembak dari jarak 2 km. Seperti apa yang sudah diperkirakan Bob, menembak dari jarak yang cukup jauh sangat dipengaruhi terhadap peluru yang ditembakkannya. Setelah melakukan percobaan itu, Bob memutuskan untuk membantu sang kolonel untuk menangkap seseorang yang akan membunuh presiden, di mana dia akan mengecek 3 kota sekaligus yang diantaranya adalah Washington dan Philadelphia. Dirasa cukup, Bob langsung ketemu dengan Kolonel Isaac. Bob menjelaskan jika dari 3 kota tersebut ada satu tempat yang bisa dijadikan untuk pelaku melancarkan aksinya. Mendengar hal itu, Kolonel langsung bertanya kepada Bob. Bob pun langsung menjelaskan jika kota Philadelphia merupakan tempat yang mendukung sang penembak, karena sang pelaku akan naik ke atap gedung. Bukan hanya itu, Bob juga bisa memperkirakan jika jarak dari gedung tersebut antara berjarak 1,6 km. Dan hal itu membuat Kolonel geleng-geleng kepala karena Bob bisa menjelaskan begitu detail. Kolonel meminta untuk menangkap orang itu secara hidup-hidup. Dan akhirnya hari kunjungan pun tiba, di mana Bapak Presiden dikawal oleh pihak kepolisian. Para penduduk pun berdatangan untuk menghadiri acara itu, sedangkan para FBI, mereka berjaga dengan mengarahkan tim sniper untuk mencari pergerakan musuh. Bob sendiri terlihat sudah sampai di sebuah gedung tua bersama Isaac dan rekan-rekannya, yang diperintahkan oleh Isaac untuk mengatur para FBI mencari titik di mana sniper musuh bersembunyi. Bersamaan itu muncul seorang polisi bernama Asur yang entah maksud dan tujuannya apa.
Dan tibalah acara pidato Bapak Presiden Amerika Serikat, dan Bob menyadari akan sesuatu yang janggal, dan bersamaan itu sniper otomatis bergerak dan membidik dengan sendirinya. Dan ternyata Bob dijebak oleh Ishak serta kawan-kawan. Hal itu dibuktikan dengan gedung tersebut langsung dikosongkan dan dipasang sniper milik Bob sendiri. Sementara itu, Bob yang berhasil melarikan diri bertemu dengan seorang agen yang bernama Memphis. Dan karena situasi sudah mendesak, Bob langsung melumpuhkan orang tersebut, dilanjutkan dengan membawa mobil milik si Memphis. Dalam pelariannya, Bob dikejar oleh puluhan anggota FBI, bahkan mereka mengarahkan pesawat helikopter untuk mempermudah memantau dari atas. Karena luka tembak di tubuhnya semakin parah, ia memasukkan mobilnya menuju tempat cuci mobil dan mengobati luka di tubuhnya. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pelariannya, dan karena sudah terpojok, Bob pun harus menjeburkan mobilnya ke laut. Dan aksi kejar-kejaran itu pun berakhir dengan Bob yang berhasil melarikan diri. Meskipun para polisi dan FBI berkumpul di titik kejadian perkara dan menyelam ke dalam air, mereka tidak juga menemukan Bob di dalam mobilnya itu. Yang ternyata ia berhasil kabur dengan bergelantung di sebuah kapal. Di sisi lain, media telah mengabarkan jika Boblah orang yang telah membunuh Presiden Amerika Serikat. Para anggota FBI yang melihat jika Memphis sempat bertemu dengan Bob dan gagal untuk menangkap si pelaku, Memphis pun kemudian dipanggil oleh atasannya karena dianggap sangat memalukan nama baik FBI. Namun tuduhan itu dibantah oleh Memphis karena bukan Boblah yang melakukan hal itu semua. Memphis sempat menerima pesan dari Bob jika seorang petinggi negara lah yang telah menjebaknya. Scene berpindah di mana Bob sampai di sebuah toko. Melihat media televisi masih meliputnya, dia kemudian mematikan listrik di tempat itu, sehingga dia bisa membeli alat-alat untuk luka yang ada di tubuhnya. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Bob langsung mengobati luka di tubuhnya dan berhasil menjahit luka tembak yang ada di pundaknya. Ia juga mengganti pakaian agar polisi tidak mengenalinya. Singkat cerita, di mana Bob sementara berlindung di sebuah rumah milik almarhum teman lamanya, yaitu Donnie, dan disambut oleh seorang wanita yang merupakan istri dari Donnie yang bernama Sarah. Sarah yang sudah melihat beritanya langsung terkejut karena yang datang ke rumahnya adalah buronan. Ia kemudian menolak Bob menumpang di rumahnya. Namun karena teringat jika Bob merupakan teman baik dari almarhum suaminya, sehingga Sarah pun mengizinkan Bob tinggal di rumahnya sementara waktu. Dan Bob meminta Sarah agar membelikan barang-barang kebutuhan operasi untuk mengeluarkan peluru di dalam tubuhnya. Di sisi lain, agen Memphis terlihat sedang menyelidiki kasus tentang percobaan pembunuhan presiden. Dan tidak lama, seorang temannya datang dan mengatakan jika Memphis sudah gila, yang dari semalaman dia terus menyelidiki kasus tersebut. Ia meyakini jika si pelaku sebenarnya bukanlah Bob, karena sepanjang sejarah Bob tidak pernah meleset dalam hal tembak-menembak. Dan terungkaplah sebuah fakta yang sebenarnya, jika yang tertembak bukanlah presiden, melainkan seorang pemuka agama dari Afrika. Dan karena saksi kunci dari kasus ini adalah seorang polisi yang sempat menembak Bob, Memphis terus bergegas mencari dan menginterogasi orang tersebut. Namun rekannya mengatakan jika Asur sudah ditemukan tewas kemarin malam. Dengan kejadian itu, ia menyadari jika ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Memphis pun langsung pergi menuju ke sebuah tempat si pelaku yang sebenarnya. Namun dia hanya menemukan 3 titik tripod, dan hal itu membuat sedikit keterbukaan atas kasus itu. Setelah kembali ke kantor, Memphis langsung menanyakan kepada ahli senjata tentang tripod tersebut. Namun hal itu tidak dilakukan. Memphis menyadari kalau dirinya sedang diawasi. Bob yang menginap di rumah Sarah kini kondisinya semakin membaik. Di sana Bob memberitahu Sarah fakta yang sebenarnya, bahwa kematian suaminya dulu adalah ulah pemerintah yang sengaja menjebak agar Donnie dan Bob mati. Karena pada saat misi penjagaan itu, pasukan yang akan pulang dari daerah konflik telah bekerja sama dengan para pemberontak agar misi mereka gagal. Bob yang melihat Sarah menangis, ia berjanji akan membalaskan dendam kepada mereka yang telah menjebak mereka berdua.
Kemudian Sarah diminta agar memberikan bukti foto plat nomor kepada seorang agen, yaitu Memphis. Karena pada saat si Ishak datang ke rumahnya, Bob sempat memfoto plat nomor mobil itu, dan Bob yakin jika Memphis akan membantunya menyelidiki di mana lokasi tempat mobil tersebut. Dan Sarah pun datang dengan menyamar menggunakan rambut palsu. Ia langsung memberikan sebuah foto plat nomor itu. Dan hal itu membuat Memphis sedikit kebingungan. Kemudian Sarah menjelaskan jika foto itu milik Bob Swagger dan meminta Memphis untuk menyelidikinya. Akhirnya Memphis mulai menyelidiki dan berhasil menemukan jejak dari pemilik plat nomor itu, di mana dia telah membeli lahan di sebuah desa di negara Afrika. Namun Memphis tidak bisa menemukan siapa orang yang ada di balik semua ini. Di sisi lain, anak buah Ishak memberitahu jika Memphis bergerak terlalu jauh, sehingga kasus ini kemungkinan besar akan bocor dan hal itu sangat merugikan Kolonel Ishak. Mendengar hal itu ada benarnya juga, dan ketika Memphis berjalan sendirian, ia langsung diculik oleh anak buah si Ishak. Memphis disandra dan diajar oleh anak buah si Ishak. Mereka berencana akan membunuh Memphis dengan cara seolah-olah ia menembak dirinya sendiri. Dan ketika pistol itu sudah dipegang oleh Memphis, tiba-tiba ternyata orang yang menembak mereka semua yaitu Bob. Ia langsung melepaskan Memphis dan mengajaknya untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Akan tetapi Memphis menolak hal itu dan menyuruh agar Bob melaporkan mereka kepada pihak kepolisian. Dan hal itu membuat Bob sedikit emosi karena yang kita tahu pihak polisi adalah boneka bagi mereka semua. Dan akhirnya Memphis pun ikut dengan Bob yang akan menuju ke sebuah pedesaan yang dimana mereka akan menemui seorang kakek-kakek ahli sniper. Bob menanyakan kepada si kakek itu tentang siapa yang bisa menembak cukup jauh itu. Kakek pun menjawab bahwa kemungkinan besar orang itu adalah anak buah si Kolonel Ishak, yang saat ini menjadi seorang veteran perang karena mengalami cacat di bagian kakinya. Bob yang kembali ingat dengan orang itu pun langsung berpamitan kepada si kakek. Tak ingin kasus ini berlarut-larut, Memphis langsung menghubungi rekannya untuk mencari di mana tempat tinggal orang itu. Dan dia pun memberitahu titik orang itu yang ternyata tinggal di kota Virginia. Namun langkahnya kali ini mereka diketahui oleh Kolonel Ishak, di mana ia akan mengerahkan pasukan penuh untuk menangkap Bob. Di sisi lain, Sarah yang ada di rumahnya sendirian tiba-tiba mendengar langkah kaki yang membuatnya bersiap siaga, dan ternyata ia didatangi oleh dua orang anak buah si Ishak. Sehingga dengan senjata yang dimilikinya, ia berhasil menembak mati satu orang yang akan melukai dirinya. Namun dari belakang salah satu anak buah Ishak berhasil membuat Sarah tidak bisa bergerak. Di tempat lain terlihat Memphis dan Bob yang membeli peralatan di mana mereka akan merakit sebuah bom dari alat sederhana. Bob juga akan mengajari Memphis menembak agar dia bisa membantu saat melancarkan aksinya. Singkat cerita, misi itu pun dimulai dengan Memphis yang akan mengawasi Bob dari kejauhan. Sedangkan Bob sendiri, ia akan melumpuhkan penjaga satu persatu dan akan memasang ranjau peledak di beberapa titik. Dan akhirnya Bob pun bertemu dengan orang yang telah membunuh sang pemuka agama itu. Orang itu bernama Serbia yang juga menanti kedatangan Bob. Ia berkata kepada Bob tentang alasan mengapa Kolonel Ishak menjadikannya kambing hitam. Itu semua karena kebusukan si kolonel telah diketahui oleh pemuka agama itu, di mana Ishak telah membantai ratusan nyawa di sebuah desa tepatnya di negara Afrika. Maka dari itu Ishak sengaja membuat skema seakan-akan Bob lah yang telah melakukan pembunuhan presiden. Dan jikalau si polisi tadi berhasil membunuh Bob, maka Ishak akan menghirup udara segar tanpa ada yang menghalangi rencana berikutnya. Setelah membocorkan informasi itu, Serbia langsung bunuh diri. Bersamaan itu, Memphis memberitahu jika di luar sana puluhan FBI telah berdatangan yang membuat Bob harus menghadapi mereka satu persatu. Rencana itu pun berhasil dan Bob yang meledakkan bom rakitan yang telah dibuatnya. Namun para FBI mengerahkan sebuah helikopter yang membuat Memphis dan Bob sedikit kerepotan. Melihat di dekat rumah tersebut ada sebuah tangki bahan bakar, Bob langsung menembak dan berhasil membuat heli itu terjatuh.
Singkat cerita, Ishak mulai menghubungi Bob dan mengancam agar Bob menyerahkan dirinya karena saat ini Sarah sudah ditangkap dan disandra oleh mereka. Dan karena Bob sempat merekam perkataan antara dirinya dan Serbia, hal itu bisa dijadikan barang bukti atas kebusukan yang telah dilakukan oleh si kolonel. Sehingga Ishak yang tak mau jika kejahatannya diketahui oleh presiden, dia meminta agar Sarah ditukarkan dengan barang bukti itu. Dan pertukaran itu berlangsung di sebuah pegunungan, di mana sang kolonel tiba bersama sang senator, atau bisa diartikan seseorang yang mewakili rakyat di negara itu. Namun sang senator ternyata bersekongkol dengan kolonel Ishak atas perencanaan pembunuhan itu. Sehingga Bob yang datang, ia pun langsung ditembak. Di sini terlihat sifat biadab Ishak terbuka secara terang-terangan. Tak hanya itu saja, Ishak juga menyiapkan 3 orang sniper di beberapa titik. Dan ketika si baju hitam kembali berdiri, tiba-tiba dan Bob pun berhasil melumpuhkan orang yang menyandra Sarah. Dan Bob pun keluar dari tempat persembunyiannya, dan ternyata orang yang telah ditembak oleh kolonel Ishak ternyata itu adalah Memphis yang dijadikan umpan karena Bob tahu jika Ishak akan membunuhnya. Dan Sarah yang pernah dilecehkan oleh anak buahnya si kolonel itu, ia langsung menembaknya berkali-kali sampai tewas. Melihat kemampuan Bob membuat sang senator menawarkan pekerjaan kepada Bob. Namun Bob langsung menolak bekerja sama dengan orang yang biadab seperti mereka. Entah apa maksudnya Bob tiba-tiba membakar barang bukti dari ponselnya. Dan tidak lama kemudian beberapa heli datang karena kolonel Ishak sempat memberitahu para FBI. Sehingga akhirnya Bob harus ditangkap tanpa bisa membuktikan dirinya tak bersalah. Sedangkan untuk sang senator dan kolonel, mereka bisa bernapas lega karena kasus ini masih tertutupi. Scene berpindah di mana Bob dibawa menuju Jaksa Agung, di mana di dalam ruangan itu dihadiri oleh pemimpin FBI serta Ishak dan Memphis. Kemudian Bob diminta agar menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga Bob mulai menceritakan jika penembak si pemuka agama bukanlah dirinya. Yang hal itu diperkuat dengan peluru milik Bob sama sekali tidak berfungsi. Ketika peluru itu dimasukkan dan Bob menarik pelatuknya. Karena senjata itu sudah dirakit sedemikian rupa sehingga setelah ia memakai senapan tersebut, siapapun tidak bisa memakai senjata itu. Namun meskipun Bob menjelaskan secara belak-belakan, bukti itu tidak bisa memperkuat siapa pelaku yang sebenarnya. Dan tiba-tiba Memphis memperlihatkan barang bukti lain, yaitu sebuah pembantaian yang dilakukan oleh Ishak di negara Afrika. Namun laki-laki Ishak mengelak jika kejaksaan hanya bisa menghukumnya secara internasional. Sehingga pada akhirnya Bob dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan hukum. Sedangkan untuk kolonel dan sang senator, mereka berdua pun tidak bisa diberikan sanksi atas kelakuan biadabnya itu. Singkat cerita, kita diperlihatkan kolonel dan sang senator yang sedang merayakan kemenangan mereka, di mana mereka semua tertawa terbahak-bahak karena merasa Bob sama sekali tidak bisa menghentikannya, dan seketika berubah jadi panik ketika mereka mendengar suara langkah kaki. Setelah menghabisi para manusia sampah seperti mereka, akhirnya Bob kembali ke dalam mobil yang ditunggu oleh Sarah. Sehingga film pun selesai.